Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan belajar tematik dengan Miss Rania. Anak-anak Miss bisa buka buku halaman 147. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Kita akan mempelajari pembelajaran 1 yang pertama bahasa Indonesia. Oke, baiklah. Di sini yaitu pendalaman materi, yaitu tentang menceritakan gambar tentang keberagaman benda. Anak-anak Miss dapat membuat cerita tentang keberagaman benda dengan mengamati gambar yang disajikan. Ketika mengamati gambar, anak-anak Miss bisa memperhatikan hal-hal seperti berikut. Ada yang pertama yaitu benda apa saja yang ada pada gambar. Yang kedua, ciri-ciri benda. Yang ketiga, wujud benda. Yang keempat, kegunaan benda. Baiklah, ini ada satu gambar. Dari gambar ini kita bisa melihat benda apa saja yang berada di dalam gambar. Terus kita bisa menentukan ciri-cirinya, baru menentukan wujud benda dan kegunaan bendanya. Contohnya, benda yang dilihat di gambar itu ada topi, ada juga kamera, ada kacamata, ada tikar, dan sebagainya. Ciri-ciri bendanya, contohnya Miss ambil benda kacamata. Ciri-cirinya yaitu ada kacanya dan ada gagangnya. Wujud benda kacamata apa ya? Ya, wujud benda kacamata itu benda padat. Kegunaan kacamata untuk apa? Yaitu untuk menghindari kontak mata langsung dari paparan sinar matahari. Setelah anak-anak Miss amati, anak-anak Miss bisa membuat cerita dari teks tersebut. Contohnya ini Miss buat ya. Itu berlibur ke pantai. Tony dan keluarga pergi ke pantai Bali Lestari pada hari Minggu. Mereka membawa peralatan untuk di pantai seperti kacamata, topi, kamera, tikar, dan lain-lain. Ibu memasukkannya ke dalam koper agar lebih mudah membawa barang-barang tersebut. Di pantai, mereka dapat melihat air laut yang sangat biru. Dan ada juga kapal yang sedang berlayar. Ada juga pohon kelapa yang tumbuh di tengah laut. Mereka juga tidak lupa foto bersama. Mereka sangat senang karena bisa berlibur bersama. Oke, sampai di sini paham kan bagaimana cara menceritakan gambar tentang keberagaman benda. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 150 tentang bahasa Indonesia juga, yaitu membuat pertanyaan tentang keberagaman benda. Miss baca ya, keragaman benda dapat diketahui melalui pengamatan gambar dan teks cerita. Setelah membaca teks, kita juga dapat membuat pertanyaan. Kata tanya itu sudah dipelajari di tema 3. Apa saja kata tanya, Miss? Ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi dari teks cerita atau pengamatan gambar yang tadi, kita bisa membuat pertanyaan. Contohnya dari kata apa. Apa saja peralatan yang mereka bawa ke pantai? Contoh kedua, contohnya seperti kata siapa. Siapa yang pergi ke pantai? Ya, Tony dan keluarganya. Yang contoh ketiga, kapan mereka pergi ke pantai? Ya, mereka pergi ke pantai pada hari Minggu. Oke, sampai di sini anak-anak Miss paham kan
membuat pertanyaan tentang keberagaman benda yang halaman 150. Sekarang anak-anak Miss juga bisa buka halaman 152, yaitu masih tentang bahasa Indonesia, membuat kalimat tentang keberagaman benda. Dari teks atau cerita yang Miss sudah sampaikan, kita dapat mengambil kata-kata seperti kacamata, topi, kamera, dan sebagainya. Lalu kita dapat membuat kalimatnya. Contohnya, Miss buat dari kata kacamata. Siapa aja tadi memakai kacamata? Ya, contohnya, Tony memakai kacamata di pantai. Atau contoh kedua yaitu kata topi. Nah, Ibu memakai topi di pantai. Sampai di sini pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak Miss paham ya? Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang matematika halaman 148 tentang menghitung hasil pembagian dengan satu dan bilangan itu sendiri. Anak-anak Miss tentu sudah belajar cara pembagian bilangan kan? Sekarang kita akan belajar cara menghitung hasil pembagian dengan satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya, nomor 1, 4 dibagi 1 sama dengan titik, titik, titik. Caranya itu, angka 4 harus kita kurangi dengan angka 1-nya sebanyak 4 kali. Jadi 4 kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1 sama dengan, ayo kita kerjain sama-sama ya. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Kesimpulannya yaitu jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Paham ya? Baiklah, contoh nomor 2. 4 dibagi dengan 4 sama dengan titik, titik. 4 harus kita kurangi dengan 4, angka 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya yaitu jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Oke, sampai di sini anak-anak Miss paham kan? Sekarang anak-anak Miss bisa buka halaman 155, yaitu menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan. Oke, contohnya ini. Yang pertama, Bu Guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Berapa lembar kertas yang diterima setiap anggota kelompok? Oke, cara penyelesaiannya itu, yang pertama, Bu Guru membagikan 24 kertas. Oke, 24 bagi kepada 3 kelompok, berarti 24 bagi 3. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya, berarti dibagi lagi 2, berarti 24 dibagi 3 dibagi dengan 2 sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikannya, anak-anak Miss harus menyelesaikan yang pertama yaitu 24 dibagi 3. Berapa ya?
Benar, 24 dibagi 3 sama dengan 8. Lalu setelah mendapat hasilnya, kita bagikan lagi dengan 2. 8 dibagi dengan 2 sama dengan 4. Jadi, kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 4 lembar. Sampai di sini anak-anak Miss paham ya? Sekarang kita akan belajar tentang SBDP. Anak-anak Miss bisa buka halaman 149 ya, yaitu menjelaskan ciri-ciri hiasan dari bahan alam. Oke, bahan alam dapat dimanfaatkan menjadi hiasan. Bahan alam yang biasa digunakan itu seperti daun, biji-bijian, ranting, dan cangkang kerang. Sekarang anak-anak Miss bisa lihat gambar pada video ini. Adapun ciri-ciri hiasan dari bahan alam pada foto tersebut, pada gambar di video ini, yang pertama, bahannya berasal dari alam. Yang kedua, mudah rusak apabila tidak diberi perlakuan bahan pengawet. Itu adalah ciri-ciri hiasan dari bahan alam. Nah, sekarang anak Miss, kita kan masih belajar SBDP halaman 154. Yaitu menjelaskan cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan yaitu dengan cara menempel bahan alam tersebut pada media atau benda yang ingin dihias. Anak-anak Miss bisa melihat contoh pada video ini. Ini adalah beberapa contoh hiasan dari bahan alam. Sampai di sini anak-anak Miss paham ya? Baiklah, sekarang kita akan belajar PPKN di halaman 151, yaitu menjelaskan aturan di tempat wisata dan di rumah. Oke, Miss, apa itu aturan? Aturan adalah sesuatu yang harus ditaati atau kita taati. Oke, di tempat umum terdapat aturan. Kita harus menaati aturan yang berlaku. Adapun contoh aturan di tempat umum yaitu yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, mengantri saat membeli karcis. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Oke, itu adalah beberapa contoh aturan di tempat umum. Oke, adapun contoh aturan di rumah yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menjaga barang-barang agar tidak rusak. Oke, sampai di sini anak-anak Miss paham ya? Baiklah, untuk tugas bahasa Indonesia, anak Miss bisa mengerjakan halaman 148 nomor 2 saja dan halaman 151. Untuk tugas matematika, halaman 149 dan 155. Dan untuk tugas SBDP, anak-anak Miss bisa mengerjakan halaman 154 hanya nomor 1 dan 2 saja. Terakhir dikumpul pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 kepada homeroom masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.